I wanna be the very best that no one ever was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online IPA terpadu untuk siswa kelas 8 yang insya Allah soleh dan solehah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Beberapa pasien di rumah sakit itu tidak mampu untuk makan makanan selayaknya orang sehat. Untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh pasien, dokter biasanya menggunakan infus dalam terapi cairan. Salah satu jenis cairan infus berisi gula atau dektrosa dan garam. Cairan infus tersebut masuk ke dalam tubuh melalui sistem peredaran darah. Apakah fungsi dari sistem peredaran darah bagi tubuh manusia akan kita bahas pada pembahasan berikut ini. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini hanya dua, yaitu tentang darah dan juga jantung. Sedangkan pembuluh darah, peredaran darah, dan kelainan penyakit akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Darah berfungsi sebagai organ transportasi pada tubuh manusia. Apa saja transportasi pada tubuh manusia? Yang pertama adalah transportasi oksigen atau pertukaran oksigen, kemudian transfer hasil sisa metabolisme, yang ketiga transfer makanan, yang keempat transport hormon, yang kelima adalah transport panas. Jadi darah sebagai organ transportasi pada manusia mencakup kelima aktivitas transportasi tersebut. Komponen-komponen utama darah meliputi yang pertama adalah plasma darah, yang kedua adalah eritrosit, leukosit, dan juga trombosit. Plasma darah adalah cairan darah berwarna jernih kekuningan, terdiri atas 90% air, dan sisanya adalah zat-zat yang terlarut di dalam air. Fungsinya adalah sebagai mengedarkan sari-sari makanan dan sisa-sisa metabolisme, berperan dalam pembekuan darah, yaitu dilakukan oleh fibrinogen, serta melawan benda atau zat asing yang masuk ke dalam darah dilakukan oleh antibodi. Ya, dilakukan oleh antibodi. Nah, plasma darah inilah yang nantinya akan diambil biasanya ketika akan menciptakan vaksin, maka plasma darah dari orang tersebut akan diambil, kemudian virus yang terdapat di dalam plasma darah tersebut akan dilemahkan, kemudian setelah itu virus yang sudah lemah tadi nanti akan disuntikan lagi ke badan orang yang sehat. Kemudian secara alami badan orang yang sehat tersebut akan membentuk antibodi untuk virus yang sudah dilemahkan tersebut. Sehingga nantinya diharapkan antibodi tersebut cukup kuat untuk melawan virus yang sama yang masuk ke dalam tubuh orang yang sudah divaksin tersebut. Kemudian bagian selanjutnya adalah eritrosit atau sel darah merah. Merupakan bagian utama dari sel-sel darah. Fungsi dari eritrosit adalah mengangkut oksigen dari paru-paru, dalam hal ini alveoli, ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon monoksida atau karbon dioksida atau CO2 dari seluruh tubuh ke paru-paru atau alveoli. Ciri-ciri leukosit atau sel darah putih antara lain berbentuk tidak tetap, kemudian berukuran lebih besar daripada eritrosit yaitu 10-12 mikrometer, mempunyai inti sel berbentuk bulat atau cekung, tidak berwarna,
dapat melakukan gerak ameboid, bergerak seperti amoeba ya, dan dapat melakukan diapedesis atau menembus dinding pembuluh darah. Leukosit berfungsi sebagai alat pertahanan tubuh, khususnya untuk melawan zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Leukosit yang kalah melawan kuman penyakit biasanya nanti dia akan mati dan kemudian akan tertimbun menjadi yang kita kenal dengan nanah ya. Ketika kita terluka kemudian keluar nanah, itu artinya adalah leukosit sedang berjuang untuk melawan kuman penyakit yang ada pada luka kita. Kemudian trombosit atau sel darah pembeku atau keping darah memiliki ciri-ciri antara lain berbentuk tidak teratur, berukuran lebih kecil daripada eritrosit dan leukosit, yaitu antara 2 sampai 4 mikrometer, tidak berinti dan juga rapuh, artinya mudah pecah. Trombosit berperan penting dalam proses pembekuan darah. Prosesnya adalah trombosit pecah, kemudian mengeluarkan faktor antihemofilia, ya, faktor anti pembekuan darah. Kemudian terbentuklah trombokinase atau tromboplastin. Kemudian terbentuk Ca dan juga vitamin K menjadi prototrombin. Kemudian terjadinya benang-benang fibrin yang berasal dari fibrinogen. Nah, trombosit ini juga menjadi faktor kuat tidaknya seseorang ketika nanti dia diserang penyakit demam berdarah, karena yang diserang oleh penyakit demam berdarah adalah trombosit dari manusia tersebut. Jadi kalau trombositnya turun, maka tubuhnya akan mengalami yang namanya lemah ya, sehingga tidak kuat untuk melawan demam berdarah tersebut. Maka ketika trombositnya turun, maka perlu dilakukan yang namanya donor trombosit, ya, donor trombosit. Kemudian yang kedua adalah jantung. Jantung berperan sebagai pusat peredaran darah, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi jantung ini perannya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia bentuknya seperti buah pir, berukuran kira-kira sebesar kepalan tangan, terletak di rongga dada di antara paru-paru kanan dan kiri, serta di belakang tulang dada dan tulang iga. Jantung manusia memiliki 4 buah katup yang membuka dan menutup secara otomatis untuk menerima dan mengeluarkan darah agar darah hanya mengalir ke satu arah. Katup tricuspidalis terletak di antara serambi kanan dan bilik kanan. Kemudian katup bicuspidalis terletak di antara serambi kiri dan bilik kiri. Katup pulmonalis terletak di antara bilik kanan dan arteri pulmonalis, sedangkan katup aorta terletak di antara bilik kiri dan aorta. Fungsi katup ini adalah untuk memisahkan darah kotor dan juga darah bersih. Artinya darah yang kaya dengan oksigen dengan darah yang tidak kaya dengan oksigen. Oke, mungkin itu dulu pembahasan kita pada hari ini. Tetap semangat belajar. Sekian Bapak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.